Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Diana dengan NIM 22230008 dari AKBP CIE KBP Padang. Baiklah, saya di sini akan mereview hasil artikel saya dengan tema apakah dana lindung nilai masih memanipulasi harga saham. Baiklah, yang pertama pembahasan teori. Teori agen dan masalah keagenan. Teori ini menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemilik dana atau investor dan pengelola dana. Manajer mungkin memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, misalnya dengan memanipulasi harga saham agar kinerjanya terlihat bagus, bukan demi kepentingan investor. Manipulasi harga dapat dilihat sebagai bentuk perilaku oportunistik dari agen atau manajer dana terhadap prinsipal atau investor, dan bahwa manipulasi harga oleh lindung dana merupakan hasil interaksi dari konflik keagenan, ketidakefisienan pasar, perilaku investor yang irasional, dan lemahnya regulasi. Namun, ketika regulasi diperkuat dan investor menjadi lebih sadar, insentif dan peluang untuk manipulasi harga menurun. Yang kedua, kasus yang dibahas. Artikel ini membahas apakah dana lindung nilai masih terlibat dalam manipulasi harga saham melalui praktik yang disebut portofolio pumping, yaitu strategi membeli saham dalam portofolio secara agresif pada hari terakhir kuartal untuk sementara menaikkan harga dan menampilkan kinerja portofolio yang lebih baik. Strategi ini dilakukan untuk menarik investor baru atau mempertahankan dana yang sudah ada. Periode yang dikaji, periode pertama, tahun 2000 hingga 2010, ditemukan adanya pola blip, yaitu lonjakan abnormal harga saham yang dimiliki hedging pada hari terakhir kuartal, yang kemudian berbalik pada hari pertama kuartal berikutnya. Ini menunjukkan indikasi manipulasi harga periode kedua, 2011 hingga 2019, pola ini tidak lagi ditemukan secara signifikan, menunjukkan penurunan praktik manipulasi yang diduga karena pengawasan regulator, publikasi akademik, dan perhatian media terhadap praktik manipulasi tersebut. Yang ketiga, objek atau sampel penelitian. Objek penelitian adalah perusahaan dana lindung nilai dan saham-saham yang mereka miliki, dengan fokus pada perubahan pola manipulasi harga saham di sekitar akhir kuartal, dibandingkan antara dua periode waktu berbeda sebelum dan sesudah 2011, serta dampak regulasi dan kesadaran investor terhadap praktik tersebut. Yang kedua, jumlah sampel. Totalnya ada 538 perusahaan hedging. Perusahaan ini dipilih berdasarkan data yang tersedia selama periode tahun 2000 kuartal 1 hingga 2019 kuartal 4. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis regresi statistik dan analisis deskriptif untuk mengevaluasi apakah praktik manipulasi harga saham oleh dana lindung nilai masih terjadi setelah tahun 2010. Fokus utama teknik analisis data adalah untuk mendeteksi praktik portofolio pumping, yaitu strategi peningkatan harga saham secara sementara pada hari terakhir kuartal oleh hedging guna memperlihatkan kinerja yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan dalam dua periode berbeda, yakni tahun 2000 hingga 2010 dan 2011 hingga tahun 2019, untuk memungkinkan perbandingan sebelum dan sesudah peningkatan pengawasan, regulasi, serta paparan publik terhadap praktik manipulatif. Dengan membandingkan kedua periode ini, penulis dapat menilai dampak dari regulasi dan kesadaran pasar terhadap perilaku manipulatif hedging. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah regresi nilai Panner, menghubungkan tingkat kepemilikan hedging terhadap saham dengan abnormal return disesuaikan pada akhir dan awal kuartal. Yang terakhir ada kesimpulan. Artikel ini menyimpulkan bahwa praktik manipulasi harga saham oleh dana lindung nilai, khususnya melalui strategi portofolio pumping pada akhir kuartal, menunjukkan penurunan signifikan dalam hal frekuensi, intensitas, dan dampaknya selama periode tahun 2011 hingga 2019, dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2000 hingga 2010. Meskipun pola manipulatif ini pernah teridentifikasi secara kuat pada awal tahun 2000-an, di mana saham yang dimiliki hedging menunjukkan lonjakan harga abnormal pada hari terakhir kuartal. Pola tersebut tidak lagi signifikan secara statistik
di periode yang lebih baru. Penurunan tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, insentif finansial dari praktik manipulatif menurun karena investor mulai menyadari bahwa lonjakan kinerja akhir kuartal dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Yang kedua, peningkatan tindakan regulator, khususnya oleh SEC melalui peningkatan kasus litigasi terhadap hedging yang terlibat dalam manipulasi, memberikan efek disipliner yang kuat terhadap industri. Yang ketiga, perhatian media dan paparan akademik terhadap praktik manipulatif ini juga diyakini mempercepat penurunan insentif dan keberanian hedging untuk memanipulasi harga saham. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun beberapa dana lindung nilai masih menunjukkan kecenderungan manipulatif secara individual, baik proporsi maupun tingkat manipulatif, mereka menurun dalam satu dekade terakhir. Tidak ada bukti yang kuat bahwa dana yang cenderung memanipulasi pada periode sebelumnya secara konsisten melanjutkan praktik tersebut pada periode berikutnya. Menunjukkan rendahnya persistensi perilaku manipulatif secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang manipulasi pasar, dengan menegaskan bahwa regulasi yang ketat, transparansi, dan kesadaran investasi yang efektif dalam mengurangi praktik manipulasi di pasar modal.